Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Maharani dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks sejarah. Yang pertama itu adalah pengertian sejarah. Buat kalian yang nggak tahu, pengertian sejarah itu apa sih? Jadi, teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah juga memiliki beberapa fungsi loh. Jadi, teks cerita sejarah ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini bisa menjadikan kita untuk petunjuk dan pelajaran kehidupan untuk manusia atau untuk kita dalam berperilaku. Yang kedua, ada fungsi rekreatif. Dapat memberikan rasa gembira dan senang kepada para pembaca. Yang ketiga, ada fungsi inspiratif. Itu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara agar kita menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, ada fungsi instruktif, menjadi alat bantu dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk teks cerita sejarah pasti memiliki struktur. Jadi, struktur teks cerita sejarah ini yang pertama ada pengenalan situasi atau bisa disebut juga dengan orientasi. Nah, kalau orientasi ini biasanya pengarang mengenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa yang menjadi tempat untuk pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Nah, bagian ini tuh biasanya menyajikan peristiwa awal yang biasanya mulai menimbulkan masalah, pertentangan bagi para tokohnya. Yang ketiga, ada yang namanya menuju konflik atau rising action. Jadi, di sini itu biasanya terjadi peningkatan perhatian, biasanya dari kegembiraan, kehebohan, dan keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran dari tokoh. Yang keempat, ada puncaknya konflik atau bisa disebut juga dengan klimaks atau komplikasi. Bagian cerita ini biasanya paling besar dan mendebarkan karena bagian ini menjadi penentu perubahan nasib dari beberapa tokohnya. Yang kelima, ada penyelesaian, itu evaluasi atau resolusi. Ini biasanya berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak konflik yang tadi saya sebutkan. Kemudian bagian ini juga biasanya menyatakan bagaimana nasib akhir dari para tokoh utama. Yang keenam itu ada koda. Koda ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi ceritanya yang biasanya berfungsi sebagai penutup. Lalu kemudian teks cerita sejarah ini memiliki unsur pembangun ya. Unsur pembangunnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intrinsik dan yang kedua ada ekstrinsik. Dari unsur intrinsik ini, yang pertama ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga itu tokoh atau penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, kemudian yang terakhir ada alur. Untuk unsur pembangun dari ekstrinsik, itu yang pertama ada kebebasan pemerintahan, yang kedua ada corak penceritaan, yang ketiga ada unsur keagamaan, lalu ada unsur politik, unsur ekonomi, dan yang terakhir ada unsur sosial. Kalian tahu nggak sih kalau teks sejarah juga memiliki nilai-nilai loh. Yang pertama itu ada nilai kepahlawanan, terus ada nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai sosial, dan yang terakhir ada nilai estetis atau keindahan. Kemudian dalam teks sejarah ini dia juga memiliki beberapa kaidah ya, biasa disebut juga kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah ini yang pertama dia menggunakan pronomina. Pronomina ini bisa disebut dengan kata ganti secara tidak langsung. Di sini saya akan mencontohkan dari kata ganti orang pertama secara tunggal. Itu bisa disebut dengan saya atau aku. Yang kemudian ada kata ganti orang pertama yang jamak. Itu biasanya kami atau kita gitu. Kemudian yang kedua untuk kata ganti orang kedua yang tunggal. Yang tunggal itu bisa disebut juga dengan kamu, Anda gitu ya.
Kalau misalnya kata ganti orang kedua yang jamak, bisa juga dengan kalian. Kata ganti orang kedua jamak itu adalah kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia atau beliau, ya. Ya, kemudian yang terakhir ada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah ini yang kedua menggunakan frasa adverbial atau bisa disebut juga dengan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan juga tempat. Yang ketiga dia menggunakan verba material, yaitu merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang memakai fisik dalam melakukannya. Contohnya seperti membaca, mendorong, melempar, berjalan, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, konjungsi temporal ini merupakan kata sambung, yaitu kata sambung waktu yang digunakan untuk menata suatu urutan peristiwa yang diceritakan. Jadi misalnya kemudian, setelah itu, lalu gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau bahkan lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Jadi misalnya pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag gitu. Jadi keterangannya untuk pada akhirnya, yaitu merupakan keterangan. Kemudian pada akhirnya Belanda, jadi pada akhirnya adalah keterangan, Belanda merupakan subjek. Kemudian pada akhirnya Belanda mengakui yaitu predikat. Kemudian pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kedaulatan Indonesia merupakan objek. Kemudian dalam konferensi yaitu merupakan keterangan. Yang terakhir yang diadakan di Den Haag itu merupakan keterangan tempat, begitu. Makasih ya udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.